Market Analysis 27 Juli 2022, kita akan lihat dari sisi fundamental terlebih dulu seperti biasa untuk melihat apa saja yang kita harus waspadai dan bisa kita cermati. Pertama, all about oil, kembali dengan 3 poin utama, pemberlakuan batas harga minyak Rusia yang sudah mendapatkan respon dari Rusia termasuk mengancam bahwa mereka tidak akan mengirimkan minyak ke negara-negara yang terlibat pengaturan tersebut. Kemudian naiknya kasus di China kembali menjadi kekhawatiran dan juga terkait dengan bayang-bayang resesi. Dan ini akan dikaitkan dengan kebijakan Fed nanti malam. Lalu kemudian dari Wuhan kembali mengumumkan lockdown dengan 1 juta penduduk dilarang meninggalkan daerah tersebut selama 3 hari per hari ini, hari Rabu, dan juga termasuk wisatawan dilarang masuk. Mereka akan melarang acara kelompok besar dan juga makan di resto, termasuk menutup berbagai tempat hiburan, pasar produk pertanian, dan juga klinik kecil. Nah, tentunya terkait dengan aturan travel, mereka juga menangguhkan layanan bus dan kereta bawah tanah. Tentunya ini akan juga mempengaruhi tingkat demand seperti apa yang sempat disampaikan di poin pertama tadi. Pasokan gas untuk Jerman diingatkan kembali bahwa hari ini mulai dengan berjalan 20% kapasitas saja. Tentunya ini yang sudah kita bahas kemarin, jadi harap berhati-hati dengan pelemahan di sisi euro ataupun pound sterling. Ya, ini adalah berita yang tadi sempat kita sebutkan terkait dengan pembahasan via telepon yang kemungkinan akan menjadi respon yang sangat ketat. Kaitannya dengan respon dari Rusia yang sudah mulai mengancam negara-negara yang bertindak semaunya atau menghukum Rusia. Mereka tidak segan-segan untuk menghukum balik dan tentunya ini akan memperketat pasokan minyak yang berarti akan menambah gangguan di sisi supply. Untuk Fed nanti malam, target probabilities-nya adalah kurang lebih sekarang mendukung di 75 basis point. Anda bisa lihat di sini, target Fed Fund Rate-nya berada di kisaran 2,25 sampai 2,5%. Artinya kalau memang ternyata nanti malam dinaikkan 75 basis point, berarti kita akan dapatkan Federal Fund Rate itu di kisaran 2,5%. Berbeda sebelumnya, di mana tingkat kenaikan 100 basis point diperkirakan akan terjadi setelah rilis data CPI yang cukup tinggi. Ternyata sehari berselang diredam oleh pernyataan dari pejabat Fed sehingga kembali turun dan sekarang normalnya adalah kembali ke target 75 basis point. Jadi, untuk malam ini, kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka kenaikan 75 basis point kemungkinan sudah diperhitungkan pasar dan diterima dengan baik karena memang inflasi yang cukup tinggi. Oleh karenanya, slide ini adalah merupakan tampilan yang kemarin kita bahas di live streaming hari Senin, di mana jika memang mereka akan mempertahankan suku bunga, itu adalah tidak mungkin. Lalu kemudian kalau misalkan naik 25 atau 50 basis point juga sangat kecil kemungkinannya, sementara untuk kenaikan 75 basis point sangat berpeluang besar. Dan kenaikan untuk 100 basis point, walaupun peluangnya tetap ada, tapi hal tersebut sudah diredam oleh para pejabat Fed sendiri. Sehingga kita akan melihat peluangnya, ekspektasi adalah 75 basis point. Jika kita berkaca kepada respon market menjelang dan setelah pengumuman di FOMC Juni yang lalu, Anda bisa lihat di sini, sisi kiri adalah US dollar, kemudian US government bond yield atau US treasury yield, lalu kemudian S&P 500 dan juga gold. Perhatikan areal yang kita beri tanda lingkaran. Ini kalau misalkan Anda lihat di bulan Juni yang lalu keluar dengan kejutan kenaikan 75 basis point. Padahal ekspektasinya adalah 50 basis point. Dan akhirnya pergerakan pro kepada dolar yang mengalami kenaikan termasuk juga US bond yield. Walaupun akhirnya terjadi penurunan setelah kenaikan yang terjadi. Nah, demikian pula dengan S&P maupun gold, kebalikannya. Begitu kenaikan suku bunga 75 basis point di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi 50, maka dia akan tertekan walaupun akhirnya beberapa hari berikutnya dia akan terjadi rebound. Dan demikian pula dengan emas, diharapkan juga seperti demikian. Penurunan, lalu kemudian mulai kenaikan. Dan ini teman-teman akan terjadi kalau misalkan FOMC Juli atau malam nanti diumumkan dengan kenaikan surprisingly atau secara mengejutkan naik 100 basis point. Tapi kalau misalkan naiknya hanya 75 basis point, mungkin responnya akan berbeda. Artinya, kalau misalkan kita mengira-ngira terkait dengan perkiraan respon pasar, maka jika kenaikan suku bunga 25-50 basis point, dolar akan sangat melemah, sementara kenaikan 275 basis point, dolar akan menguat dengan terbatas, dan suku bunga naik 100 basis point berarti mengejutkan, maka dolar akan semakin kuat. Untuk skenario yang nomor 3, maka yang akan kita dapatkan mirip dengan apa yang terjadi di FOMC Juni yang lalu. Tapi khusus untuk
poin yang kedua, jika memang kenaikannya sudah sesuai ekspektasi, maka dolar akan menguat terbatas, justru emas dan juga indeks saham ada potensi untuk mulai kenaikan. Tapi khusus indeks saham bisa saja malah terjadi penurunan lebih lanjut. Ini kaitannya dengan kenaikan yang mengejutkan 100 basis point ataupun di atas 75 basis point. Kekhawatiran resesi akan kembali menguat dan of course Wall Street akan tertekan oleh kekhawatiran tersebut dan emas pun ikut mengalami penurunan dan khusus untuk emas, dia akan berpulang kembali naik bertindak sebagai safe haven bersama dolar. Fokus pada pernyataan Powell, cermati petunjuk September. Pasar akan fokus untuk kebijakan bulan September jika memang suku bunga untuk hari ini ditentukan sesuai ekspektasi. Yang ditunggu pasar adalah kriteria pengetatan lebih agresif dan juga kriteria pengetatan yang bisa sedikit longgar. Of course, jika kita berkaca kepada target Fed Fund Rate 3,5% di akhir 2022, maka jika Juli naik 75 basis point, berikutnya Fed Fund Rate untuk target 2,5%, tersisa 1%. Maka kemungkinan Fed bisa saja menaikkan dengan dua skenario, yaitu 50% di bulan September dan 50% di bulan November, atau bisa juga 50% September, 25% untuk November dan juga Desember. Nah, kaitannya dengan FOMC nanti malam, tentunya kita harus juga lebih dini melihat atau mendeteksi dari pergerakan US dollar. DXY grafik H4 menunjukkan pola sideways, kemudian dia sempat defense ataupun ya rebound dari pola FR 0%-nya. Nah, ini berarti menandakan pola kenaikan tersebut masih sedang dalam tahapan konsolidasi atau mungkin saja kenaikan terbatas. Nah, yang patut kita curigai, apakah nantinya dia akan naik melebihi 61,8% ini atau justru kembali rejection dan diharapkan mulai penurunan. Of course, kalau melihat dari slide tadi, dengan FOMC Juni, di mana terjadi kejutan kenaikan di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi, maka dolar bisa saja mengalami penguatan. Tapi jika ternyata 75 basis point, maka kita bisa harapkan dia mengalami penurunan. Nah, apapun itu, kondisinya adalah akan tergantung juga dari pernyataan Powell. Jika pernyataan Powell berikutnya di setengah jam kemudian press conference mengatakan bahwa mereka akan menaikkan 50 basis point saja di bulan September, maka ada kemungkinan dolar akan mereda kembali. Di sisi lain, kalau misalkan kita lihat dari perkembangan grafik daily chart-nya, memang dia sedang mengalami rebound dengan candlestick yang cukup meyakinkan. Tapi apakah ini cukup untuk mendoprak kembali area 109 atau justru tersungkur kembali ke dalam area 105-104? Nah, sementara di sisi lain US bond yield atau US treasury yield kemarin sudah berada di bibir neckline dari pola head and shoulder. Tentunya kita harapkan terkait dengan penurunan lebih lanjut, tapi candlestick menunjukkan potensi tersebut masih tetap akan ada. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari sisi 4 jam, H4, kecenderungannya head and shoulder pun masih tetap cukup kuat. Jadi kita belum mengabaikan ataupun menganggap ini gagal, kecuali dia naik dengan signifikan mencapai level head tersebut.